Halo semuanya, kenalin aku Amanda. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan decision tree di aplikasi Orange Machine Learning untuk menklasifikasikan data-data. Sebelum masuk ke tutorialnya, sebenarnya kita tahu dulu nih, apa itu decision tree? Nah, untuk decision tree itu merupakan salah satu algoritma klasifikasi pada machine learning. Berarti kita kenal dulu nih sama algoritma klasifikasinya. Algoritma klasifikasi ini terdiri atas 7. Yang pertama yaitu logistic regression. Logistic regression ini adalah algoritma klasifikasi untuk mengklasifikasi dua kategori. Salah satu model paling sederhana dan digunakan dalam banyak real task, seperti prediksi penyakit, prediksi repeat order, dan klasifikasi lainnya. Yang kedua yaitu decision tree, model klasifikasi di mana proses pembelajaran adalah metode untuk mendekati fungsi target diskrit yang direpresentasikan. Decision tree adalah model klasifikasi untuk mengelompokkan data berdasarkan struktur pohon terbalik. Selanjutnya ada random forest. Random forest adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada decision tree, bekerja dengan membuat dataset baru dari dataset yang sama dengan pengulangan. Selanjutnya ada naive Bayes, yaitu algoritma berdasarkan teorema Bayes. Teorema Bayes akan memperbarui probabilitas berdasarkan probabilitas sebelumnya. Selanjutnya, ada support vector machine atau SVM, yaitu klasifikasi yang membuat batasan untuk memisahkan kelas-kelas yang berbeda. Data disebut support vector untuk membantu membuat batasan. Selanjutnya ada K-nearest node atau KNN, algoritma klasifikasi sederhana berbasis secara data dan masalah optimasi nearest node. KNN tidak mempelajari parameter seperti koefisien, tapi hanya menggunakan data aktual sebagai model. Yang terakhir ada neural networks, yaitu model machine learning yang didasarkan pada otak syaraf manusia, dan model ini adalah subset dari machine learning yang fokus pada deep learning method. Nah, kita masuk nih ke decision tree-nya. Decision tree adalah algoritma machine learning non-parametrik yang berbentuk seperti struktur pohon. Decision tree diawali dengan satu simpul atau root node yang mewakili pertanyaan atau keputusan awal. Simpul berikutnya yang disebut juga internal node yang mewakili jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Cabang yang mewakili pilihan jalur keputusan, daun atau leaf node yang mewakili keputusan akhir. Mungkin kira-kira gambarnya seperti ini. Yang paling atas itu adalah root node, kemudian nanti cabang dari root node itu namanya internal node. Nanti hasil dari internal node itu namanya juga leaf node. Nah, untuk tujuan decision tree, yaitu cara kerjanya itu sederhana, mudah dipahami, dan visualnya jelas seperti pohon. Kemudian untuk memprediksi atau mengklasifikasikan sesuatu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai decision tree. Mungkin langsung saja kita masuk ke tutorialnya sekarang ya. Pertama-tama, kalian buka dulu aplikasi Orange Learning-nya ya. Selanjutnya, di drag bagian file ini, diambil dari kotak bagian data ini, lalu ditekan 2 kali, kemudian pilih data kalian di kotak yang bagian kuning ini. Nah, kalau aku sekarang menggunakan data yang decision tree ini. Nah, pada data ini nanti akan diperlihatkan variabel-variabel yang ada pada data yang kita masukkan tadi. Kalau di sini, aku menggunakan jenis obat sebagai targetnya. Nanti obat ini akan dikategorikan sebagai analgesik, antibiotik, dan juga antipiretik. Nah, untuk variabel yang ada selain dari target, yaitu seperti kadar zat aktif, pH, volume kemasan, waktu larutnya. Nah, setelah selesai di data, kita drag lagi bagian tree-nya. Nah, pada tree ini, nanti penyaturannya bakal seperti ini ya teman-teman. Untuk minimal numbernya dipilih 2, untuk not split subsetnya ini 5, untuk limit maksimalnya ini 100, dan untuk stock when majority-nya ini 95%. Nah, selanjutnya dari tree ini bakal di-drag lagi, ditarik ke tree viewer. Selanjutnya juga ditarik lagi, mencari scatter plot. Scatter plot ini nanti fungsinya untuk memvisualisasikan datanya ya teman-teman. Nah, kita pilih selected data dan juga data-data. Data-data dan juga selected data, data subset. Oke. Kemudian dari tree viewer juga dipilih box plot untuk memvisualisasikan data yang telah dicari.
yaitu data ke data. Nah, juga bisa untuk visualisasi itu bisa menggunakan heat map. Dan tapi itu ditariknya dari file, bukan dari TreeViewer-nya. Nah, mungkin begini tampilan dari Orange teman-teman nanti ya. Nah, untuk tree ini, untuk tree viewer, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, bisa kita lihat dari hasil ini, volume kemasannya kecil atau sama dari 1,9 mili diprediksi sebagai antibiotik. Dalam persennya 100%. Tapi kalau lebih dari 1,9 mili, maka dia itu bisa dikategorikan sebagai antipiretik. Namun, di antipiretik ini nanti juga bakal dibagi lagi menjadi dengan berdasarkan waktu larut atau dalam bentuk menitnya, yaitu ada analgesik dan juga antipiretiknya. Nah, nanti juga bakal bercabang lagi berdasarkan variabel-variabel lainnya. Nah, untuk contoh salah satu simpul akhirnya itu seperti antipiretik ini ya. Ya, antipiretik ini cara membacanya itu yaitu antipiretik 98%, 48/49. Artinya, dari 49 data, 48 berhasil diprediksi sebagai antipiretik. Nah, kesimpulan dari TreeViewer ini sendiri, semakin ke bawah, keputusannya maka semakin spesifik. Persentase mendekati 100%, artinya model sangat yakin dengan keputusan dari sampel tersebut. Nah, untuk memvisualisasikan hasil dari TreeViewer ini, bisa kita menggunakan scatter plot. Nah, ini gambar dari scatter plot. Untuk axis X-nya, kita gunakan kadar zat aktif dalam bentuk miligram. Untuk Y-nya yaitu pH. Untuk warna dibedakan berdasarkan jenis obatnya. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Kalau untuk warna merah itu antibiotik, warna biru adalah analgesik, dan warna hijau adalah antipiretik. Nah, dari gambar ini, antibiotik cenderung punya kadar zat aktif lebih rendah. Dan analgesik ada di tengah-tengah. Antipiretik punya kadar zat aktif lebih tinggi dan menyebar di nilai pH yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada juga box plot. Box plot ini kita bisa melihat rata-rata kadar zat aktif tiap jenis obat. Untuk antibiotik sendiri yaitu 5,006 lebih kurang 0,35 mg. Analgesik 5,936 lebih kurang 0,51 mg. Antipiretik 6,566 lebih kurang 0,62 mg. Nah, dari sini nih ada perbedaan signifikan antar jenis obat. Sesuai hasil ANOVA, yaitu P sama dengan 0,000. Artinya perbedaan kadar zat aktif antar kelompok bermakna secara statistik. Nah, untuk heatmap sendiri, heatmap ini menunjukkan pola persebaran data berdasarkan variabel-variabel pH, kadar zat aktif, volume kemasan, dan waktu larut. Kalau warna biru ini menunjukkan nilainya rendah, dan warna kuning ini maka nilainya makin tinggi. Jadi, bisa terlihat pola perbedaan antar jenis obat ini. Dan antipiretik lebih condong ke warna kuning, artinya punya nilai kadar zat aktif lebih tinggi. Mungkin sekian tutorial yang dapat aku sampaikan. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe untuk video ini. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.